Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Perkenalkan, nama saya Aida Maida. Kami dari Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi teks ulasan buku. Halo teman-teman, mari kita mempelajari mengenai teks ulasan buku. Mulai dari pengertian, struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan, manfaat teks ulasan buku, ciri-ciri teks ulasan buku, serta macam-macam ulasan. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian teks ulasan adalah suatu teks atau tulisan kritis yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pengamatan, pertimbangan, dan pemeriksaan secara terperinci terhadap suatu karya, baik fiksi maupun non-fiksi, seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Teks ulasan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya sastra, juga memengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema pada suatu karya dan memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah karya tersebut layak dinikmati. Selanjutnya ada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah berbagai bagian unik yang membentuk suatu teks dapat dikategorikan menjadi teks ulasan. Menurut tim Kemdikbud, struktur teks ulasan terdiri dari beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Bagian ini bisa dinyatakan langsung melalui daftar atau tabel atau secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Jika film yang diulas, maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Selain itu, ulasan film juga akan memuat tanggal tayang, bukan tahun terbit. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya, bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keadaan keberadaan karya yang diulas, apakah mendapatkan perhatian yang besar, karya dari seniman legendaris, menyebabkan kontroversi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sinopsis atau resensi, yaitu merupakan ringkasan dari isi buku atau film atau karya lain yang akan diulas. Resensi yang baik harus menceritakan alur secara umum dan tidak boleh membocorkan keseluruhan karya. Yang keempat, ada analisis. Analisis merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas, misalnya tema, penokohan, atau alur dalam novel atau cerpen. Bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun, analisis unsur pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. Yang kelima, ada evaluasi, yaitu dalam bagian ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari karya, interpretasi atau penafsiran kita terhadap isi atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Selain dari struktur yang unik, jika dibandingkan dengan teks lain, ulasan juga dapat dibedakan melalui kekhasan atau kaidah kebahasaannya, yaitu yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, contohnya bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, yaitu ada banyak menggunakan konjungsi temporal seperti semenjak, sejak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, ada sering menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab, oleh karena itu.
Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat teks ulasan. Untuk manfaat teks ulasan buku, yang pertama yaitu melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Untuk yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sikap dan sifat mental yang kuat. Untuk yang ketiga, ada melatih seseorang dalam menilai bagus tidaknya suatu karya. Yang keempat, ada melatih seseorang untuk bersikap jujur, cendekia atau tajam pemikirannya, bernalar dan memiliki rasa etika yang dijadikan bahan penilaian oleh pembaca atau halayak. Untuk yang kelima, yaitu melatih seseorang untuk berpikir objektif. Artinya, seorang kritistus diharuskan mengkritik apa adanya suatu karya yang ditampilkan. Untuk yang terakhir yaitu ada melatih kejelian seseorang. Artinya seorang kritikus menyadari bahwa ada sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri teks ulasan. Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa ciri teks ulasan adalah sebagai berikut. 1. Mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. 2. Membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. 3. Memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. 4. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. 5. Terdapat opini diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam ulasan buku. Ulasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek diulasnya, yakni 1. Ulasan buku dibedakan menjadi 2 jenis: sastra, novel, roman, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif seperti biografi, esai ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. 2. Ulasan film merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya, seperti serial TV, sinetron, dan sebagainya. 3. Ulasan pementasan merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan, seperti teater, pentas musik, pentas tari, wayang, dan sebagainya. 4. Ulasan karya seni merupakan ulasan yang mengulas bentuk karya seni, seperti lukisan, patung, karya dekorasi, dan sebagainya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.